Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal, dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. There's gotta be a greater way than me. There's gotta be a great revival in our land. There's gotta be a greater way than me. And everyone who goes on Jesus, they will be saved. Come on! Canada, Canada kebangkitan yang besar. Canada pemulihan di negeri kami. Canada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
pujian, kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Apapun kondisi kami hari ini, kami tetap mau bersuka cita dan tidak mau kecewa. Kami tetap mau berharap di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih atas ibadah online ini. Semua persembahan yang sudah dipersembahkan dan yang akan dipersembahkan, kami percaya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani, biarlah Engkau yang mengembalikan mereka dengan berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Paruhu Mutabarat yang akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya firman yang ditabur tidak akan sia-sia, akan menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Juga untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Tuhan memberkati hamba-Mu dengan hikmat dan kasih karunia, memberkati pelayanan dan keluarga besarnya. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, dan terutama untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Engkau datang kembali. Begitu juga dengan gembala rayon kami, Bapak Beni Gunawan, gembala-gembala cabang di rayon 1E, gembala-gembala kul. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan biarlah kasih-Mu selalu menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa khusus untuk gembala kami di Pondok Aren, Bapak Sunardi Bahri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Engkau menyertai keluarga, istri, anak, mantu, cucunya Tuhan. Biarlah Engkau pakai keluarga hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi di Pondok Aren. Begitu juga untuk generasi Yeremia Tuhan di Pondok Aren dan yang ada di bangsa ini. Biarlah anak-anak muda-Mu ini bangkit menjadi terang dan garam dan juga motor dalam melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkati kota kami Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan Bapak Jokowi dan Pak Maru Amin. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di bangsa kami. Biarlah penuaian jiwa terjadi di bangsa kami. Dan juga bangsa pilihan-Mu Israel, kota kudus-Mu, Engkau memberkati dengan kelimpahan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan firman Tuhan adalah kesetiaan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah hati mereka terbuka kepada firman Tuhan. Keadaan apapun kondisi umat-Mu saat ini, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Jika mereka keadaan sakit, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, mereka telah disembuhkan. Jika mereka memiliki pengharapan yang tidak kandas keharapan mereka, berikan pengharapan baru. Jika mereka memiliki iman yang lemah karena kondisi hari-hari ini, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka, berikan hati mereka berserah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan sangat tahu dan mengasihi mereka. Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga hamba-Mu menjadi berkat bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan yang hari ini kita renungkan adalah Mazmur 111 ayat 89 dan 90. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu dari keturunan.
Kami percaya saudara juga karena kesetiaan Tuhan sampai hari ini sehat. Sebagaimana matahari terbit di ufuk timur, demikian juga kita orang-orang yang beriman kepada Yesus dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Kalau saudara saat ini kondisinya tidak baik karena situasi pandemi, jangan lelah untuk datang berharap kepada Tuhan. Kita baca di Alkitab ketika di Mesir ada 7 tahun kelaparan, di mana umatnya Israel saat itu ada di tanah Gosen. Dipelihara oleh Tuhan karena Allah setia kepada umatnya. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan, itu berbicara tentang firman Tuhan juga. Tuhan memberikan kesetiaan itu ketika kita percaya, taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankan Allah dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan pasti digenapi. Kita ingat Abraham, bapak orang percaya, dipanggil dari Ur Kasdim, umur 75 tahun. Ditunggu sampai usia 100 tahun. Baru Tuhan menggenapi janjinya. Kenapa? Itu kesetiaan Tuhan kepada orang-orang yang dipilih, kepada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Sama seperti Abraham, dipanggil, dipilih menjadi orang beriman, bapak orang percaya. Kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima Kristus, kita juga disebut anak-anak Abraham. Galatia 3:29 berkata, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Kalau saudara dalam kesulitan, kesukaran karena pandemi yang berdampak bukan saja dunia, di Indonesia. Banyak saudara-saudara kita terkapar karena COVID-19. Tapi kita percaya juga, ini adalah suatu penampian kita orang-orang percaya. Bagaimana menyikapi hati kita di dalam situasi, kondisi yang ada terjadi. Ini semua adalah seizin Tuhan untuk melihat bagaimana kita sebagai orang-orang pilihannya, orang-orang percaya. Supaya kita tetap memandang Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Saya akan share kepada saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Bagaimana kesetiaan Allah digenapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Allah memelihara mereka yang dicobai. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika minta menjadi anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita menjadi musuh daripada setan iblis. Setan ingin selalu menggoda kita, mengganggu iman kita supaya kita jatuh. Itulah tujuan pencobaan kepada anak-anak Tuhan. Tapi mari kita buka Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata Tuhan, ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
adil. Karena itu Allah tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dari ayat firman Tuhan itu kita lihat kesetiaan Allah yang ditunjukkan. Ada dua hal. Yang pertama adalah Tuhan kita yang sungguh baik itu tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan. Dia kasih batas. Dia kasih batas. Yang kedua adalah Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai tadi. Dan kedua, menyediakan suatu jalan keluar bagi kita agar kita dapat bertahan di dalam pencobaan. Ada dua hal kita. Tuhan turut campur tangan. Ketika kita dicobai, Tuhan tolong kita. Ibrani 2:18. Tuhan dapat menolong mereka yang dicobai. Allah kita peduli. Allah kita siap menolong. Allah kita mampu menolong. Tapi bagaimana caranya supaya kita dapat ditolong? Tentu ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dikatakan Tuhan menyediakan jalan keluar. Paulus menulis surat Korintus itu. Mereka adalah orang-orang yang percaya, orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi. Mereka jemaat itu didirikan oleh Paulus. Mereka punya latar belakang penyembah berhala. Ketika mereka percaya Yesus, jemaat ini masih muda, masih baik rohani, masih dalam pertumbuhan. Hidup lama mereka masih nongol atau muncul. Ketika kita percaya kepada Kristus ada dua sifat. Sifat lama dan sifat yang baru. Ketika kita mengalami pencobaan. Kalau kita datang kepada Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada roh penolong. Kita tahu iblis itu seperti singa mau nggak mau yang dapat menelan. Dia akan melihat bagaimana orang-orang Kristen, adakah orang Kristen mengalami satu hubungan dengan Tuhan, atau orang Kristen ya santai-santai seperti orang-orang dunia. Tapi hari-hari ini kita banyak di rumah, amin. Apa yang kita kerjakan di rumah? Di samping aktivitas kehidupan sehari ibu rumah tangga. Mungkin kita kerja nggak seperti di kantor lagi, ada di rumah. Sepanjang kita di rumah, apa yang kita lakukan? Mari kita adakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita beri waktu kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku hai orang letih lesu. Aku memberikan kelegaan. Tuhan mengundang kita semua. Ya, supaya kita datang kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menang menghadapi pencobaan. Tidak mungkin. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, Alkitab mengatakan Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka Ia, siapa Ia? Ada Allah mendekat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengalami kesulitan, mungkin ekonomi, mungkin masalah-masalah perut mungkin, atau masalah-masalah persoalan dalam keluarga. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita mengalami pencobaan? Kita berseru kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Yeremia 33, berserulah kepadaku maka aku akan mendengar dan memberitahukan yang besar.
Kita mungkin banyak pengalaman pribadi tiap-tiap orang. Bagaimana ditolong orang. Ditolong Tuhan maksudnya. Ketika ada persoalan keputusan apa yang kita butuh hikmat. Ketika kita menghadapi persoalan, perlu hikmat. Dikaruniakan hikmat dari Tuhan. Tuhan itu baik. Yakobus pasal 1 ayat 5, kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, Dia memberikan hikmat dengan murah hati. Tetapi dengan iman, kita butuh hikmat. Saya punya pengalaman. Tahun 90 ya, sudah cukup lama, 21 tahun lagi, kurang lebih. Saya punya anak saya bernama Ruth. Waktu itu dia sekolah SLB. Pengeluaran di sekolah SLB cukup tinggi. Ya, dan dia harus asupan makanan yang bergizi. Sedangkan setiap bulan saya harus bayar BTN. Karena fokus saya memberikan perhatian kepada anak sekolahnya. Tertunda 30 bulan BTN saya tidak dibayar. Wah, cukup sulit. Kalau Bapak mau menghadapi seperti itu gimana? Ketika datang dari kantor BTN, sudah dibawa pengawasan BTN. Kami minta kepada nanti kami bayar kalau ada uang. Apa yang kami lakukan? Kami berlutut, suami, istri, anak-anak. Berseru kepada Tuhan dengan air mata. Dengan sepenuh hati kami, Tuhan, kami tidak mampu bayar. Saya memang ada waktu masih kerja di Sultan, di Hilton. Jadi saya punya gaji. Karena perhatian kepada anak, sekolah. Akhirnya 30 bulan. 30 bulan saya ingat waktu itu. Aduh. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Dengan air mata. Dengan waktu yang ditentukan. Saya tidak tahu bagaimana cara. Semua dapat selesai. 15 tahun bisa selesai. Kalau saudara menghadapi masalah, jangan putus asa. Hindari putus asa. Jangan bersungut-sungut. Jangan lelah. Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambah. Kita utamakan Tuhan dulu. Kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dia kesetiaan Allah menggenapi janjinya. Banyak janji Tuhan yang kita baca dalam kitab. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan. Bukankah banyak janji Tuhan? Doa pasti dijawab. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Itu kita lihat kesetiaan Allah yang ditunjukkannya kepada kita kalau kita mengalami pencobaan. Yang kedua, kesetiaan Allah meningkatkan kualitas iman kita. Tujuan pencobaan dari iblis untuk menjatuhkan kita. Tapi pencobaan itu digunakan Tuhan untuk menguji iman kita. Bagaimana iman kita dalam menyikapi situasi kondisi yang kita alami dalam keluarga, dalam pribadi, anak muda dan sebagainya. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri.
Tujuan pencobaan itu adalah meningkatkan iman kita. Pencobaan demi pencobaan yang kita alami. Kalau kita menyerah dengan pencobaan, iman kita tentu tidak naik lagi. Anak sekolah, kalau di sekolah ada ujian. Setiap tahun ada ujian, ada semester. Dan mereka harus hadapi. Ketika mereka diuji, mereka lulus, naik kelas. Sama juga saudara dan seiman. Pencobaan itu baik bagi kita. Mari kita, kalau ada pencobaan, jangan lihat dari kacamata manusia. Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita lihat, mata rohani kita terbuka. Kalau kita lihat dari kacamata manusia, pasti kita takut. Pasti kita khawatir. Pasti kita lemah. Pasti kita jadi aku udah setia Tuhan, baca Alkitab, kok pencobaan datang. Karena itu Alkitab mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Bagaimana kita anggap kebahagiaan dalam keadaan bahagia? Karena kita tahu bahwa kesetiaan Allah menolong kita. Tadi dikatakan Alkitab, ia menolong yang dicobai. Kita datang kepada sumbernya adalah Tuhan. Dan dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan hikmat kepada kita. Karena itu saudara-saudara, apapun masalah saudara, semua punya masalah. Baik pendeta, baik orang kaya, orang miskin punya masalah. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus beda. Kita adalah suratan Kristus. Kita sudah diberi kemenangan. Ingat salib Kristus. Karena itu bagaimana kita membangun iman? Adalah di atas dasar iman yang teguh. Kristus ada dasar iman yang kokoh. Ketika kita baca Alkitab, ketika Yesus ada dalam dunia, banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Karena mereka mau melihat mukjizat. Karena mereka masalah perut. 5.000, 4.000 ditolong. Tapi bagaimana ketika Yesus disalib? Kemana mereka semua? Tidak ada yang muncul. Murid-muridnya kemana mereka semua? Mereka gagal. Saya dapat pelajaran dari kalau kita membangun iman kita dengan dasar berkat, dengan dasar daripada mujizat, saudara nggak kuat. Mari bangun iman saudara dengan teguh. Setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid mereka menang. Kenapa? Karena mereka tidak takut lagi seperti Petrus 3 kali. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab? Mereka benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kenapa? Roh Kudus ada dalam hati. Berikan hatimu dipenuhi Roh Kudus. Karena itu memberikan kemenangan. Kemenangan yang sejati. Gak mungkin kita bisa menang dengan kekuatan kita. Ketika pencobaan datang, ada roh penghibur yang kita alami, yang sehari-hari. Yang ketiga adalah kesetiaan Allah menjamin keamanan kita. Mazmur 121 ayat 4, 5 dan 7. Tidak usah buka nanti terlalu panjang. Di sana dikatakan Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan memelihara kita dan Tuhan berkata bahwa dia memelihara nyawa yang dikasihnya. Ada malaikat menjaga kita. Jadi saudara, kemanapun kita, kalau kita percaya kepada Tuhan. Saya mengalami bagaimana menjamin keamanan.
Ini yang saya alami, bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tahun 97 ketika saya masih kerja di Sultan. Atau tahun 24 tahun yang lalu. Saya pulang kerja sore. Ketika itu masih punya Vespa. Dari Senayan ke pulang. Satu peristiwa yang saya tidak duga. Orang bisa tidur di atas Vespa. Ini saya alami. Sehingga saya terjadi kecelakaan lagi. Saya renungkan sampai sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya ditabrak. Apakah saya menabrak. Tetapi ada orang menolong saya. Dan saya nggak tahu siapa orangnya. Saya renungkan siapakah dia. Pasti ada malaikat yang menolong. Karena saya start itu Vespa terus saya bisa sampai ke rumah. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Makanya saya ambil tema kesetiaan Allah. Ini pengalaman yang saya alami bagaimana dia memelihara. Karena Tuhan menjaga orang yang dikasihinya. Amin. Kalau saudara tetap hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kasih karunia. Saudara pasti dijaga. Kalau belum waktunya. Kalau ada rencana Tuhan setiap kita. 13 tahun yang lalu saya alami. Ketika itu saya panas tinggi. Tipes. Pagi-pagi saya ke kamar mandi. Mungkin karena panas tinggi saya jatuh di kamar mandi. Jatuh benar-benar. Ketika jatuh. Saya nggak rasain. Saya pingsan saya kira. Untung. Ini masih untung. Untung istri dan anak saya Yason masih belum tidur. Karena kedengaran suara gedebuk. Mereka lari. Saya ditolong. Saya renungkan dari titik masalah ini. Saya renungkan pengalaman kehidupan saya yang begitu baiknya Tuhan. Begitu mengasihi saya. Saya sungguh-sungguh, saya punya komitmen. Saya harus sungguh-sungguh lebih itu. Saya jangan sampai dicibir ditegur oleh Tuhan lagi. Saya harus benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kondisi saat ini memang tidak baik. Tapi saya tetap konsisten dalam mengikuti Tuhan. Karena saya tahu pasti Tuhan menggenapi janjinya. 3 hal yang kita renungkan dalam kesetiaan Allah. Dia menolong kita dalam pencobaan. Dia menolong kita dalam meningkatkan iman kita. Dia menolong kita menjamin dalam kiamat. Bagaimana dengan saudara? Ya, biarlah firman ini menjadi berkat. Dan mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara mau ingin didoakan. Membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saya hanya manusia biasa sama dengan saudara. Tidak ada yang saya bisa banggakan. Tapi mari kita saling berdoa. Kalau Bapak Ibu ada di rumah. Mungkin ada masalah, ada kekhawatiran. Tolong angkat tanganmu. Taruh dadamu di sebelah kiri, di sebelah kanan. Mari kita bersama-sama berdoa. Karena doa yang sepakat kata firman dikabulkan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat anak-anakmu sedang ada di rumah mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu tidak mengetahui masalah yang persis mereka alami. Tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan jamah mereka dalam persoalan apapun. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, atau apapun Tuhan, baik anak-anak muda semuanya. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau jamah mereka. Mereka boleh mengalami, sehingga mereka boleh bangkit kembali, dan boleh mereka sungguh-sungguh lebih
mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau mendengar doa kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.